Ibarat pohon, tumbuhnya konflik diawali dengan munculnya akar. Akar menjadi penopang dan penyuplai pertumbuhan konflik. Apa pentingnya kita tahu akar terjadinya konflik? Kemampuan kita mengidentifikasi akar konflik bisa membantu memprediksi pertumbuhan konflik, mengendalikan tingkat kerusakannya, mencegah meledaknya konflik, dan juga mendorong penyelesaian masalah dengan langkah-langkah yang berkeadilan. Menurut Grace and Dayton, akar konflik bisa dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor internal individual atau kelompok yang terlibat, faktor konteks sistem terjadinya konflik, dan faktor hubungan antar pihak yang berkonflik. Faktor internal adalah faktor yang berada di dalam diri orang atau kelompok yang berkonflik. Faktor internal ini bisa muncul karena beberapa hal. Hal pertama adalah sifat manusia. Sifat atau karakter manusia bisa dijelaskan dari pendekatan biologi atau evolusi, proses psikologis dan sosial psikologis, atau karakter umum yang ada di beragam komunitas atau masyarakat. Pendekatan biologis melihat sifat manusia yang timbul merupakan konsekuensi dari insting atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Salah satunya bisa dilihat dari kecenderungan membandingkan manusia dengan binatang melalui konsep teritori. Tak banyak bedanya dengan sebagian binatang yang memiliki kepekaan atas batas-batas kekuasaannya, beragam konflik tentang ruang, baik secara fisik seperti konflik perbatasan, maupun secara abstrak seperti konflik kewenangan antara pusat dan daerah. Di antara kelompok-kelompok yang bertikai, konflik ruang ini bisa dibingkai dalam konsep teritorial. Apakah perilaku konflik selalu bersifat kekerasan dan terbuka? Tidak selalu. Menurut pendekatan psikologis dan sosial psikologis, kekerasan dan perilaku konflik yang terbuka tidak selalu dominan. Kontrol dan bentuk-bentuk penguasaan yang lebih kompleks dan halus bisa turut membentuk dominasi. Dengan cara pandang ini, pendekatan ini dipandang memberikan perspektif tentang relasi sosial yang lebih fundamental. Sifat manusia juga terkadang dilihat dari karakter utama manusia yang berlaku kepada siapapun, tak peduli asal negara atau komunitasnya. Misalnya, gagasan tentang kebutuhan dasar manusia yang bisa mencakup kebutuhan pangan mendasar sampai gagasan tentang kebebasan berbicara. Hal kedua penyumbang faktor internal akar konflik adalah proses sosial psikologis. Proses ini mencakup sejarah interaksi sosial sebelum berkonflik dan bagaimana sejarah interaksi sosial tersebut membentuk karakter pihak-pihak yang berkonflik. Grace dan Dayton mengatakan bahwa rasa frustasi dan agresi tidak selalu memiliki hubungan langsung. Keduanya tak jarang dimediasi oleh banyak faktor seperti proses sosialisasi yang terjadi di tingkatan keluarga, pertemanan, atau melalui kelembagaan seperti tempat ibadah, media massa, atau lembaga pendidikan. Bagaimana kita dididik dan menginternalisasi nilai akan menentukan tingkat agresivitas kita ketika berkonflik. Contohnya, seseorang yang dibesarkan dalam keluarga yang terbiasa menyelesaikan masalah tanpa dialog akan cenderung tumbuh menjadi manusia yang otoriter dan memilih tindakan kekerasan. Sebaliknya, mereka yang tumbuh dari keluarga yang hangat dan relasi ayah-anak yang erat cenderung lebih memiliki kemampuan penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Hal ketiga yang bisa turut menyumbang faktor internal terbentuknya akar konflik adalah sifat dan proses kelompok. Selain proses sosialisasi yang menentukan muncul tidaknya antagonisme terhadap lian atau non-member, dinamika kelompok dan pemimpinnya berhadapan dengan situasi krisis turut membentuk wajah agresi mereka. Contohnya, Jerman dan Nazi semasa Perang Dunia Kedua. Perilaku agresif Jerman dibentuk oleh situasi resesi dunia, kecurigaan berlebihan terhadap pendatang, kultur masyarakat pra-perang yang takut pada pimpinan, dan juga pertunjukan aksi-aksi Hitler yang arogan dan agresif. Dalam hal ini, untuk memahami dinamika kelompok, kita perlu mengetahui kesaling terkaitan antara berbagai faktor mulai dari kultur, norma, gaya kepemimpinan, situasi ekonomi, dan sebagainya. Faktor-faktor internal bisa menjadi fondasi dan motif perilaku antagonistik. Tapi biasanya malu dong orang marah-marah, kesal, atau berperilaku agresif tanpa menunjuk pihaknya ke tempat lain. Terutama para pemimpin yang perlu punya justifikasi untuk memobilisasi dukungan dari para pendukung. Inilah pentingnya kita bicara tentang konteks sistem. Beragam teori tentang perang, revolusi, atau bahkan konflik suami istri
menekankan pentingnya sistem sosial di mana perilaku antar domestik muncul. Sejauh manakah sistem sosial memfasilitasi faktor internal konflik menjadi lebih masif ditentukan oleh setidaknya 4 hal. Hal pertama adalah kesamaan budaya dan institusi. Semakin luas penerimaan terhadap norma, nilai, gagasan tertentu, atau keberadaan institusi dengan mandat tertentu untuk menerapkan aturan atau menyelesaikan konflik akan membuat cara-cara kekerasan bisa dihindari. Contohnya, kepercayaan yang tinggi pada sistem hukum membuat mereka yang menolak pemisahan Inggris dari Uni Eropa tidak menggunakan cara kekerasan ketika hasil referendum memutuskan Inggris menempuh opsi Brexit. Kelangkaan materi yang diperebutkan bisa menjadi hal kedua, terutama jika pihak yang berkonflik memandang pertikaian mereka dalam kacamata zero-sum game. Semakin besar ketergantungan pihak-pihak yang berkonflik pada sumber daya yang diperebutkan, dan semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya tersebut, semakin besar pula kemungkinan pertikaian akan terjadi. Hal berikutnya yang akan menentukan ada tidaknya konflik terbuka adalah kesetimbangan relasi kuasa. Semakin dominan salah satu pihak, semakin kecil kemungkinan pihak lain memilih konflik terbuka. Sebaliknya, semakin setara derajat persebaran kekuasaan di antara mereka, semakin besar kemungkinan konflik terbuka terjadi. Hal terakhir yang menentukan adalah ada tidaknya perubahan ekonomi, politik, atau ideologi di dalam sistem yang menuntut semua pihak untuk menakar kembali posisi mereka masing-masing. Misalnya, munculnya kelompok ekstremis atau revolusioner akan meningkatkan perspektif keamanan yang membuat salah satu pihak meningkatkan perilaku agresi mereka. Selain faktor internal dan faktor konteks sistem, faktor relasi antar pihak yang bertikai juga bisa turut mengipas-ngipasi api konflik. Munculnya kelompok-kelompok yang saling bertentangan bisa didorong oleh banyak sekali sebab. Bisa karena hasil konflik panjang sebelumnya, bisa karena profesi, keagamaan, atau karena kuasi grup yang muncul karena persepsi seperti kelompok yang berkuasa dan kelompok yang dikuasai. Apapun sebab pembentukan kelompoknya, relasi antar pihak yang perlu dilihat dalam pertumbuhan konflik mencakup kesenjangan status atau kelas atau kekuasaan, perbedaan nilai dan keyakinan, dan juga level integrasi antar pihak yang bertikai. Kesenjangan muncul ketika salah satu pihak melihat dirinya memiliki sesuatu lebih sedikit ketimbang yang dimiliki pihak lain. Sesuatu itu bisa berbentuk jabatan, sumber ekonomi, atau sesuatu yang bersifat material. Dalam situasi semacam ini dikenal istilah konsensus, yaitu kesepakatan bersama untuk mendefinisikan penyelesaian yang memuaskan atas persoalan kesenjangan. Ada tidaknya konsensus untuk menghindari konflik terbuka dan kekerasan, sebaliknya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesamaan identitas atau pemutlakan perilaku asing. Meski dianggap bisa menghindari penggunaan kekerasan, konsensus yang cenderung mengizinkan perubahan hanya di dalam sistem, bagi sebagian kritikus teori konflik dianggap merupakan representasi dari status quo. Selain konsensus, ada juga situasi yang disebut dissensus, yaitu ketika tak ada satupun yang bisa menjadi patokan untuk memuaskan pihak-pihak yang bertikai. Situasi seperti ini bisa terjadi terutama kalau isu konflik yang mengemuka terkait dengan isu agama, budaya, gaya hidup, atau cara pandang. Sentral dalam situasi ini adalah pandangan etnosentrisme, di mana budaya dan etnisitas seseorang dipandang lebih unggul ketimbang budaya dan etnisitas orang lain. Tak jarang munculnya etnosentrisme karena memiliki nilai simbolik dan bisa memobilisasi massa, yang pada akhirnya mendorong pada konflik yang meruncing di tingkat publik. Semua faktor tersebut tidak mesti terjadi terpisah satu sama lain. Kedua atau ketiganya sekaligus terkadang muncul bersamaan atau memiliki keterkaitan dengan dimensi lain. Situasi inilah yang disebut sebagai interlocking. Situasi multidimensional bisa terjadi karena terkait dengan peristiwa-peristiwa lain di masa lampau, beragamnya isu dan lembaga yang terlibat di dalam konflik, atau adanya konflik-konflik lain yang terjadi secara bersamaan. Pada sesi-sesi berikutnya, kita akan bicara soal ciri-ciri eskalasi dan deeskalasi. Untuk saat ini, kita sudah belajar tentang akar konflik,
mulai dari signifikansi pentingnya pengetahuan tentang akar konflik, 3 faktor utama yang menentukan tumbuhnya akar konflik, hal-hal penyumbang di masing-masing faktor utama tersebut, dan situasi konflik multidimensi atau interlocking. Sampai jumpa di sesi berikutnya.